Oke, kali ini kita akan membahas khususnya pelajaran tentang writing. Writing itu sebenarnya ada dua bagian, yaitu part 1 dan part 2. Tapi kali ini kita akan fokus ke part 1 dulu ya. Nah, di writing part 1 itu ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti, termasuk band descriptor ini sendiri, rules, jenis-jenisnya, template. Template itu bagaimana cara menulisnya, umumnya seperti apa. Karena pada dasarnya writing itu tidak ada eh, apa ya istilahnya aturan khusus untuk menulisnya harus gimana, itu enggak. Biasanya itu penulisannya bebas. Yang diatur itu adalah cara-caranya, menentukan bentuk strukturnya atau grammarnya. Yang ditentukan itu adalah logis enggaknya. Nah, kayak itu. Tapi kalau untuk mendeskripsikan ide biasanya bebas. Nah, kali ini dalam writing part 1 ini cenderung ke grafik, ke sebuah data. Dalam penulisan sebuah data, kita mempunyai ciri-ciri atau requirements, kebutuhan khusus untuk mendapatkan band score sesuai apa yang mau kita. Di sini saya sudah terapkan antara band 6, 7, 8, 9. Kita lihat sebagai band 8 saja. Jadi nanti kalau misalkan sudah menguasai bentuk ciri-ciri dari band 8, kalau misalkan ada kurang-kurangnya, semoga kurangnya itu sedikit menurun. Ya bisa ke 7 atau ke 6 saja. Tapi kalau nanti kiblatnya tidak jadi dari band 6, dikhawatirkan kalau ada kurang-kurangnya malah nanti turun ke 5 sampai ke 4. Makanya untuk acuannya jadi sekalian band score yang tinggi. Nah, dari band score yang tinggi kita memerlukan poin-poin yang harus kita kuasai dulu. Contohnya ada task achievement, coherent cohesion, lexical resource, sama grammatical range dan accuracy. Nah, task achievement di sini adalah seberapa baik kita menentukan poin inti dalam sebuah grafik. Jadi dalam sebuah grafik data ada beberapa variabel. Bisa jadi A, B, C, D seperti itu kan, variabelnya banyak. Bukan berarti semuanya harus ditulis, disampaikan, dan dijabarkan. No. Di sini kita memang mempersembahkan semua variabelnya, tapi hanya ada beberapa titik atau beberapa variabel yang menjadi topik inti. Misalkan ada 5 variabel. Biasanya yang inti itu kalau nggak 2, 3 gitu saja. Inti yang penting, poin yang penting yang harus diinformasikan kepada pembaca atau examinernya. Yang dua biasanya hanya sekedar pelengkap, melengkap saja. Jadi tidak perlu sedetail inti. Nah, itu yang harus kita ketahui dalam menuliskan task achievement. Nah, dalam menuliskan poin inti, you harus jelas mana yang di-highlight, mana yang ditekankan, informasi apa, apakah tentang data angkanya yang ditekankan, atau statusnya dia itu naik atau turun, atau besar atau kecilnya, itu yang perlu di-highlight. Nah, jadi ada nanti highlight inti sama penjelasan sederhana. Oke ya, jadi task achievement sekali lagi dari beberapa variabel bisa diketahui mana yang inti dan mana yang bukan. Jangan semuanya dijelaskan. Oke, nanti kita praktekkan. Next, yang perlu kita ketahui adalah coherent dan cohesion. Coherent dan cohesion itu secara sederhana itu harus logis dan nyambung. Maksudnya seperti itu. Logis dan nyambung itu pertama logis. Logis itu sesuai dengan urutan gambar atau alur dari grafik. Nanti kan writing part itu tentang gambar ya, atau tentang grafik ya. Di sana ada data-data seperti itu. Kita harus menyampaikannya sesuai dengan data. Nggak mungkin kalau nggak sesuai data, nanti kita walaupun ngerasa enak, wah tulisannya sesuai, ketika dibuktikan dengan data gambarnya ternyata nggak sesuai. Itu namanya nggak logis juga. Nah, setelah itu harus mudah difahami juga oleh para pembaca. Jadi kita itu sebagai penulis harus juga memposisikan diri sebagai pembaca, di mana penulisan kita itu harusnya tidak memerlukan beberapa pertanyaan tambahan.
Misalkan kita memposisikan sebagai pembaca, ngerasa aman, habis itu disuruh membacakan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain itu, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kecuali kalau temennya sama-sama nggak bisanya malah jadi permasalahan. Maksudnya yang bisa ya. Sekalian yang bisa, yang terbiasa membaca. Nah, jadi jangan sampai menanyakan, ini maksudnya apa ya? Kok di sini nggak ada, di sini ada. Nah, itu permasalahan lagi. Karena apa? Itu menentukan bahwa tingkat penulisan kita baik atau tidaknya itu karena ada dari sisi sudut pembaca. Jika sudut pembaca itu ngerasa idenya aman, misalkan, oh paragraf pertama itu bahas ide A, ternyata di sini sudah ada penjelasannya ide A itu dengan data itu jelas, oh iya sama. Dilanjutkan dengan ide B, terus dilanjutkan dengan ide C. Nah, jadi sesuai dengan gambar. Bukan bahas ide A separuh, bahas ide B, waktu bahas ide C, balik ke ide A lagi, menyelesaikan yang tadi separuh, habis itu bahas ide C lagi. Nah, itu kan plotnya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, itu namanya nggak logis. Nah, coherence itu juga termasuk kategori yang baik penataannya. Jadi misalkan ide A menuju ide B itu tidak langsung semerta-merta langsung loncat pakai titik gitu saja langsung lanjut, enggak. Jadi harus ada penjembatannya. Penjembatannya biasanya disebut linking adverb, yang disebut contohnya itu biasanya seperti meanwhile, while the other side, on the other hand, besides. Nah, kayak gitu. Itu penjembatan agar ide pertama dan ide kedua itu smooth perpindahannya, nggak langsung kasar, langsung titik, langsung pindah. No, itu namanya coherent dan kohesif. Clear ya sampai coherent sampai cohesion? Oke, next lexical results. Lexical results itu sederhananya kita itu membahas tentang vocabulary. Jadi usahakan banyak sinonim, banyak vocabulary range. Vocabulary range itu you menggunakan bermacam-macam variasi kosakata walaupun itu masih satu arti. Contohnya kata-kata increase. Increase sendiri itu artinya naik. Naik itu bisa uh, bisa bermacam-macam, bisa rise, bisa peak, bisa accumulated, accumulate itu bisa. Nah, dan lain-lain. Jadi ketika menjelaskan satu variabel menggunakan satu kata Inggris, nanti menjelaskan variabel lainnya ketika menginginkan untuk mengucapkan kata-kata naik, kita bisa menggunakan kata lain seperti rise atau develop atau peak, misalkan seperti itu. Jadi nggak Inggris lagi. Itu namanya lexical research. Semakin banyak kita sinonimnya, semakin baik. Karena kalau semakin diulang-ulang, variabel pertama penjelasannya menggunakan Inggris, variabel kedua menggunakan Inggris lagi, variabel ketiga menggunakan Inggris lagi, Inggris terus, itu namanya repetition, repetition word. Kalau udah banyak repetition word, itu termasuk kategori yang penulisannya kurang baik. Kurang baik ya, bukan salah ya. Kurang baik nanti menurunkan skor. Terus, Wow. terus Hmm. kan biasanya banyak teman-teman yang menyarankan, oh, jangan apa itu kalau bisa menggunakan C1 atau C2. Itu C1 atau C2 itu level vocabulary-nya. Sebenarnya level vocabulary itu yang paling dasar dari A1, A2, yang tertinggi C1, C2. Nah, nggak apa-apa menggunakan C1 atau C2 dengan syarat satu, you harus tahu pertama adalah spellingnya, pastikan tulisannya sudah benar. Yang kedua adalah cara memakainya. Jangan sampai kita menghafal vocab-vocab susah-susah tapi kita nggak tahu cara makainya. Nah, ini pernah terjadi sama saya dulu waktu belajar, tapi itu conventional way ya, maksudnya masih dengan cara-cara yang jadul, cara-cara yang lama. Jadi cara ngajarinya itu saya di setiap 1 minggu 2 kali dikasih vocab-vocab akademis gitu, susah-susah kayak gitu. Bahkan saya sendiri itu nggak pernah mengetahui ini dipakai di konteks apa atau apa. Yang penting itu artinya apa, ini vocabnya apa, disuruh-suruh ngafalin. Setiap seminggu 2 kali hanya disuruh hafalan sekitar 10 sampai 15. Tapi saya tidak tahu cara memakainya. Dan kebanyakan teman-teman juga nggak tahu. Bahkan untuk menghafalnya saja susah karena apa? Kita nggak tahu cara makainya gimana menghafal itu. Jadi memaksa pikiran untuk menghafal, hafal, hafal, hafal. Akhirnya
kita tetap nggak bisa memakainya. Kalaupun memakai, kadang itu kita salah kelas kata, akhirnya bentuk grammarnya ikutan salah gitu. Wah, menurut saya, menurut pengalaman saya, itu nggak penting. Untuk peningkatan level vocabulary itu sangat penting dengan berjalannya waktu. Jadi untuk pemula yang penting aman dulu, vocabnya benar, grammarnya benar dulu. Nanti kalau sudah terbiasa nulis, baru ditingkatkan dengan vocab-vocab yang levelnya tinggi, yang pasti kita sudah tahu cara penggunaannya. Jadi nggak perlu hafalan banyak-banyak. Satu atau dua, kalau tahu cara penggunaannya dengan tepat, itu bagus. Tuh, jadi lexical research kembali lagi ya, sekali lagi nggak boleh ada repetition, maksudnya harus banyak sinonim sehingga kita banyak memberikan jenis-jenis kata yang mempunyai informasi atau pesan yang sama dengan cara yang berbeda, dan juga kalau bisa menggunakan level C1 dan C2 yang pastinya diketahui cara menempatkannya dengan tepat. To lexical results. Yang terakhir adalah grammatical range dan accuracy. Grammatical range dan accuracy otomatis kita ngomongin grammar. Grammar itu banyak aturannya di sini. Yang pasti pertama kali yang harus ditentukan adalah kita harusnya sudah benar-benar mengerti tentang tenses. Mulai dari rumusnya, kalau pasti rumusnya jangan sampai keliru dari 16 tenses itu sendiri. Yang kedua adalah fungsinya. Kalau sudah tahu rumus dan fungsinya, berarti sudah sedikit aman karena free error dari pembentukan kalimat. Terus di sini ada petunjuk untuk menggunakan variasi kalimat. Variasi kalimat itu kalau grammar itu lebih dari tenses. Biasanya istilahnya ya, istilahnya dalam textual book disebut inversion reducing complex sentence, nah kayak gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk tenses juga, cuman dibuat dengan gaya gaya penulisan yang berbeda. Nah, gaya penulisan yang tidak biasa. Nah, itu perlu dipelajari karena dia memang sangat bernilai tinggi di dalam konteks penulisan akademis. Jadi tidak hanya sekedar menulis seperti aturan tenses, tapi harus mempunyai variasi-variasi penulisan. Nah, itu mempunyai nilai yang tinggi di dalam writing. Oke, clear ya? Jadi tentang task achievement, coherent cohesion, lexical results, grammatical range. Kalau disederhanakan, task achievement itu poin inti, harus tahu poin inti yang mau dibicarakan. Coherent cohesion itu harus logis, cara pengambilan ide dan cara meletakkan ide dalam paragraf. Lexical results itu vocabulary, grammatical range itu adalah tata bahasa atau gramaticalnya. Kalau nanti kita punya kiblat band 8 dan semuanya diusahakan lebih baik, ya insya Allah kemungkinan turun-turunnya dikit. Tuh. Oke, itu penjelasan tentang band descriptor. Sekarang saya pengen menjelaskan tentang rules-nya. Rules yang ada di writing part 1, yang pertama adalah kita akan membahas 3 saja, karena 4, 5, 6 ini masuk kategori band descriptor tadi. Jadi yang pertama adalah di part 1 itu kita akan disediakan tentang gambar data. Jadi sebutannya biasanya adalah infografik, data yang diinfokan. Nah, banyak teman-teman atau orang-orang yang belum bisa membaca data. Anggap saja tugas kita itu sebagai translator, tapi dalam bentuk tulisan. Kita diwajibkan untuk membuat tulisan yang penuh angka ini menjadi sebuah deskripsi dengan baik penulisannya. Ada kemungkinan ada batasan kata, dan kemungkinan juga ada pemilihan kata dan penyusunan sebuah kalimat. Makanya anggap aja kalau ada tulisan data ini kita diwajibkan untuk mendeskripsikannya dengan baik sehingga mudah dipahami. Seperti itu maksudnya. Batas minimal penulisannya 150, tapi saran saya range-nya antara 170 sampai 190. Walaupun lebih dari ini bagus, tapi lebih banyak kata akan lebih berpotensi menemukan beberapa kesalahan. Jadi range-nya umumnya di sini saja, di medium saja. Jadi jangan di press 150, tapi 170 sampai 190 kata. Oke, untuk body. Jadi keseluruhan penulisan itu sebenarnya ada beberapa paragraf, tapi saya di sini sederhanakan menjadi 2 saja. A dan B, intro dan general trend, introduction ini, jadi pengenalan pembukaan kalimat dan gambaran umum itu di paragraf pertama.
terus body itu paragraf kedua. Jadi ada 2 paragraf. Sebenarnya mau dibuat 3 juga nggak masalah. Saya hanya terbiasa membuat 2 paragraf. Paragraf pertama isinya introduction dan general trend, di sini. Setelah itu paragraf yang masuk kedua itu udah masuk body. Selesai. Penulisan seperti ini saja. Mau dibuat 3 boleh, terserah. Yang penting nyaman saja dan logis. Oke, ini rules-nya. Aman ya untuk rules. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis writing-nya. Dalam jenis writing part 1 itu hampir ada segini nih, ada 7. Kalau nanti ketemu data grafik yang gambarnya seperti garis-garis seperti ini namanya line graph. Harus dikenali juga nama-namanya karena nanti disertakan ketika menulis introduction. Menulis pembukaan penulisan harus disertakan. Nggak wajib sih, tapi kalau tahu malah lebih detail, lebih baik. Namanya line graph. Kalau bentuknya seperti ini, bulat-bulat seperti pizza ini dipotong-potong namanya pie chart. Pie chart. Ya, kalau di sini itu namanya tabel. Nah, seperti tabel ya. Seperti tanggal kayak gitu. Next, di sini ada mapping. Mapping itu before after. Biasanya before after itu membahas tentang suatu daerah yang dulu tidak ada, sekarang ada apanya gitu. Ya sederhana saja, contohnya dulu banyak pertanian di sini, banyak peternakan, jadi hewan-hewan dilepas di dekat sungai misalkan. Itu tahun berapa. Tapi sekarang, saat ini cenderung ke banyak pemukiman. Jadi farmland-nya itu sedikit gitu. Jadi kira-kira apa yang dulu nggak ada sekarang ada gitu. Itu pembahasan tentang mapping. Next ini diagram batang atau disebut bar chart kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini karakternya sama. Jadi yang memiliki karakter sama itu ada 4. Yang pertama ada line, pie, tabel, sama bar. Ini sama-sama ngomongin data hitungan. Yang sedangkan untuk mapping sama diagram beda, nggak usah ngomongin angka. Dia hanya ngomongin kalau mapping before after, sebelumnya apa dan setelahnya ada apa, atau sebelumnya tidak ada apa, setelahnya ada apa. Kalau diagram urutan sesuatu, urutan terjadinya sesuatu, apa urutan terciptanya sesuatu, anggap aja bikin mie pangsit itu atau mie rebus atau apa. Biasanya kalau kita beli mie yang sasetan itu di belakang kan ada tutorialnya tuh. Nah, kalau masak gimana kan gitu kan. Nah, sama seperti itu. Buka dulu atau persiapkan kompornya dulu, seduh dulu airnya gini gini gini. Nah, kalau di sini contoh kebetulan adalah bagaimana membuat batu bata. Jadi digali dulu. Jadi dari penggalian tanah liat itu nanti di filter, disaring biar nggak ada apa itu namanya kan bahan-bahan yang kasar seperti batu atau apa. Setelah itu baru dicetak gitu. Jadi dia di sini adalah urutan membuat sesuatu atau terciptanya sesuatu. Bisa jadi desalinasi seperti pembahasan kita kemarin. Desalinasi itu kan adalah penyulingan air bersih gitu ya. Penyulingan air laut menjadi air bersih atau air mineral. Itu alurnya gimana? Nanti biasanya ada gambarnya saja, ada deskripsinya untuk variabel namanya apa saja. Kita yang harus mengurutkan, menceritakan caranya mengurutkan tuh gini 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 gini. Nah, gitu. Yang terakhir, kombinasi. Berpotensi keluar 50% itu kombinasi. Kombinasi itu bisa line graph dengan pie chart dengan tabel, tabel dengan bar chart, terserah nanti kemungkinan gimana. Hanya kemungkinan saja, karena dari 7 poin ini, 7 poin dari bentuk writing part 1, hanya satu sebenarnya yang keluar, tapi kita nggak bisa menentukan yang mana. Makanya kita harus menguasai cara menulisnya semuanya. Nggak bisa satu saja, pie chart saja yang kelihatannya enak. Nggak bisa. Iya kalau mempelajari pie chart nanti yang keluar diagram gimana? Malah susah malah. Jadi kita harus bisa menghafal bentuknya dan kalau bisa kita tahu ketika ada di gambar seperti ini cara mengerjakannya bagaimana. Oke, itu pembahasan tentang nama-nama dari writing itu sendiri. Next, yang kita bahas adalah how to make an introduction. Sebelumnya
Saya akan tanya dulu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini dari penjelasan yang mungkin tadi sudah dibahas. Cukup jelas Ustaz. Ya, aman ya. Berarti saya tidak akan memaksakan untuk langsung menulis full, tapi di sini saya punya step by step dulu. Saya bercermin dari pengalaman saya lagi. Dulu saya langsung disuruh nulis semuanya full. Nah, itu membuat saya terbebani banget. Jadi makanya saya lebih lama belajar writingnya. Karena saya tidak punya referensi ini gimana nulisnya, saya juga nggak tahu bentuk-bentuknya. Yang penting coba tuliskan ini gimana gitu. Wah, susah ini. Berarti memang harus belajar sendiri dulu. Nah, sekarang saya belajar dari kesalahan saya tadi itu, saya harus bisa membuat step by step dulu. Ibarat kalau mau naik ya harus punya anak tangga. Step awal apa, step kedua apa. Bukan langsung gimana caranya naik ya. Nggak diajari cara naik tangga itu step by step, langsung loncat ke step 5, langsung loncat balik ke 2, langsung susah. Jadi di sini cara membuat perkenalan dulu. Perkenalan ini hanya bagian kecil dari seluruh paragraf. Contoh di sini ada gambar versi asli bentuk latihannya. Di sini ada kata-kata you should spend about 20 minutes on this task. The graph compares the rate of smoking in men and women in some land between the years 1960 and 2000. Di sini itu yang bertanda merah itu sebenarnya perintahnya. Jadi total keseluruhan untuk menulis ini kan 20 menit nih. Tapi kita hanya perlu belajar menulis introduction-nya dulu. Introduction itu sebenarnya ada di kategori ini. Di kategori awal kita harus bisa memparaphrase yang namanya judul. Ini judulnya. Iya. Paraphrase adalah menuliskan kembali informasi dan pesan yang sama, tapi dengan cara penulisan yang berbeda. Nah, perlu diketahui di sini itu yang bisa diganti hanya beberapa poin saja. Di sini yang bisa saya tandakan adalah yang pertama adalah pembukaannya ini. Ini bisa diganti. The graph compares menjadi the line graph compares, the line graph shows that, ya kayak gitu boleh. Rate of smoking ini udah ngomongin judul aslinya yang ada di sini, jadi nggak bisa diganti. Diganti pun juga nggak masalah, misalkan kayak the number of people smoking gitu juga boleh. Di sini in men and women kita memang ngomongin cewek sama cowok ngerokok ya. Some land, oke. Di beberapa di suatu daerah between the years 1960 and 2000. Nah, ini ada tahunnya. Nah, ini udah nggak bisa. Terus gimana dong? Kalau memparaphrase nggak banyak yang bisa diganti, berarti lokasinya yang diganti. Kita hanya meletakkan posisi-posisinya yang berbeda. Tapi dengan aturan grammarnya benar. Jangan sampai taruh depan, belakang, 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 tapi grammarnya nggak sesuai, susah nanti. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ya, paraphrase itu adalah membahasakan maksud dari judul dengan bahasa kita sendiri, dengan tidak mengurangi informasi sedikit pun, menambah boleh malahan di sini, nambah informasi, nambah variabel misalkan boleh. Variabel di sini kan kebetulan ada dua, variabelnya man sama woman. Misalkan di sini you mencoba meletakkan posisi yang berbeda, itu juga boleh. Jadi biasanya tahunnya dulu di depan, terus ngomongin apa, di daerah mana, membahas tentang apa, itu boleh. Itu namanya paraphrase judul. Sampai sini clear? Iya. Iya ya, bisa ya paraphrase ya. Kalau paraphrase biasanya digunakan dalam konteks skimming di dunia reading, itu biasanya paraphrase. Satu paragraf dibahas, dipahami tanpa diterjemah per kata, itu namanya diparaphrase. Kita mencoba memahamkan pada diri sendiri, oh maksudnya seperti ini. Tuh, cuman bedanya kalau sudah tahu maksudnya harus dituliskan kembali. Itu namanya paraphrase judul. Clear ya? Iya. Kalau sudah paraphrase judul, tinggal satu lagi tugasnya yaitu overview. Tapi kita lihat dulu di sini. Di sini ada contoh juga bentuk apa itu judul yang lain.
Ini contoh paraphrase-nya. Jadi bentuk contoh paraphrase-nya. Ini adalah 10 contoh leading sentence. Leading sentence seperti yang tadi yang saya tandai tadi. The graph below shows di sini the line chart illustrate. Sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada 10 jenis cara menulis pembukaan. Jadi bisa diambil seperti itu boleh. Bisa dimodifikasi sedikit boleh. Tergantung tulisan grafiknya tadi apa. Apakah line chart, atau bar chart, atau pie chart. Ya, misalkan gini, the line chart offers an overview of apa? Langsung berarti ini of the number inquiries received by the tourist information office in one city. Nah, kayak gitu. Jadi dilanjutkan sendiri. Atau the given information outlines the trends in the number of inquiries received by the tourist information office in one city over 6-month period in 2011. Misalkan seperti itu. Jadi dikembangkan sendiri. Ini hanya contoh-contoh pembukaannya. Nggak harus diwajibkan menghafal semuanya, no, ambil 2 atau 3 yang you ngerasa nyaman dan mudah untuk menghafalnya saja. Setidaknya 3 itu adalah 3 variasi penulisan berarti. Kan sudah lumayan. Clear ya? Iya. Sekali lagi ini pembahasan tentang cara menulis paraphrase. Sekarang cara menulis ini latihannya ini. Overview dulu. Kita akan membahas tentang overview atau general trend. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah gambaran umum. Kalau sudah meletakkan gambaran umum, kita nggak perlu meletakkan conclusion nanti. Jadi kalau dibuat simulasi paragraf, paragraf pertama isinya adalah paraphrase judul dan overview. Setelah itu body. Kita belum belajar body udah selesai, nggak usah conclusion. Oke, clear ya? Ini versi penulisan pertama. Versi penulisan kedua, paraphrase judulnya saja, body, conclusion. Boleh kayak gini, tapi saya tidak memakai cara ini. Saya pengen you belajar yang versi pertama. Nanti kalau ini sudah lancar, baru saya tunjukkan. Sebenarnya cara yang ini boleh. Kalau you mau lihat referensinya bisa. Tinggal nanti kembali lagi, mana yang membuat kita lebih nyaman mengerjakannya. Karena memang writing dituntut untuk keluar dari kemampuan kita sendiri kan. Kita nggak bisa ngarang-ngarang tulis gimana. Memang asli dari kemampuan kita. Makanya disebut productive skill. Writing sama speaking itu tidak bisa diimitasi. Dia harus diciptakan, dilatih dulu, baru nanti ketika tes, you ngeflow secara natural. Bukan hafalan. Nggak mungkin hafalan. Iya kalau soalnya sama. Kalau enggak, gimana mau hafalan? Nah, oke. Cara menuliskan general trend adalah sebenarnya kita bisa gambarkan seperti ini. Contoh nih di sini ada gambar kayak gini nih ya. Kita sebenarnya bisa logikakan sementara seperti ini. Ini kan ngomongin turis informasi. Maksudnya banyak orang turis kalau mau travel misalkan anggap aja ke Bali. Dia itu ke turis informasinya, ke office turis informasinya gimana? Apakah langsung ketemu di kantor, dia langsung menemui di kantornya, atau dia itu reservasi melalui email atau surat, atau reservasinya itu melalui telepon saja. Nah, di sini itu diukur selama 6 bulan. Jadi kalau mau melihat gambaran umum, kita bisa lihat secara sekilas yang naik itu apa. Di sini kan kita bisa lihat. Di 3 bulan terakhir yang naik itu hijau sama merah kan. Berarti ini in person sama by telepon. Yang paling tinggi yaitu merah in person. Berarti secara sederhana kita bisa simpulkan sebenarnya dari 6 bulan ini kebanyakan orang-orang yang meminta informasi masalah turis atau travel itu melalui in person atau dia langsung datang ke office. Gimana dong cara menyimpulkannya? Cara menyimpulkannya bisa menggunakan biru-biru ini. The graph illustrate the overall trend of. Nah, grafik ini menggambarkan tren keseluruhan dari di sini dari apa?
tourist information office in particular city via three means communication. That bahwa the people tend to choose by communication in person than telephone or email, kan gitu. Jadi orang-orang itu lebih banyak berminat mendatangi office dan menanyakan langsung daripada apa itu misalkan reservasi menggunakan letter email ataupun telepon, kan gitu. Ini kalau diambil paling besarnya saja boleh. Emangnya boleh paling kecil? Boleh. Jadi ambil salah satu. Jadi secara umum bisa diketahui bahwa reservasi menggunakan email atau letter paling kurang diminati selama 6 bulan periode. Itu boleh. Tapi tidak menunjukkan tentang angka ini. Ini detail namanya, nggak perlu menyertakan angka ini. Jadi hanya menyertakan siapa yang paling tinggi dan atau siapa yang paling rendah. Gimana kalau mau ngomongin hijau? Nggak bisa. Ini nggak penting. Ini bisanya jadi pembanding, bukan jadi topik utama. Kan gitu kan? Kalau adalah sebuah cerita yang pengen ketahui adalah pemain utamanya dan siapa yang intinya di situ mendapatkan peran yang paling sering atau mungkin jadi peran yang paling diutamakan, yaitu bisa jadi yang baik atau yang paling buruk. Antagonis sama protagonisnya biasanya kayak gitu udah. Jadi kalau peran-peran yang lain misalkan kayak pembantu, sopir atau apa pembandingnya ada kompetitornya, nggak perlu ditekankan. Sama seperti ini, tekankan yang merah atau yang kuning, hijau nggak perlu karena hanya sebagai pembanding. Makanya di sini ada sebuah contoh untuk penulisan overview. Contohnya seperti ini. Overall, it's clear that visitors to the city made more inquiries. Yang biru ini adalah tanda sedang apa yang terjadi. Berarti lagi naik kan? More inquiries in person and via telepon. Nah, jadi hijau sama merah saya tekankan di sini karena apa? Karena yang naik itu dua-duanya ini. Tapi saya tekankan ke in person dulu. Karena urutan yang paling pertama in person. While ini disebut apa itu namanya? Menggabung ide biar nggak langsung jam udah ngomongin in person sama telepon langsung masuk ke written emails, kan kalau tanpa penghubung ini namanya langsung secara kasar. Written letters and emails became the least common choice. Biru ini sekali lagi kondisinya. Jadi written letters and emails itu adalah yang paling rendah. Itu kalau saya ambil dua-duanya. Kalau misalkan mau diambil satu saja juga boleh. Contohnya, overall it's clear that visitors to the city made more inquiries in person and via telepon. Selesai. Itu juga boleh. Clear sampai sini? Ada gambaran untuk menuliskan general trend? Iya. Aman ya? Jadi sekali lagi tugasnya adalah untuk menuliskan introduction, paraphrase, dan juga overview saja. Overview adalah general trend ini. Kira-kira ready? Kita langsung nulis aja. Ya, kita akan belajar menulis langsung. Jadi penulisan antara introduction dan general trend dulu. Tapi boleh dibahasakan menggunakan bahasa Indonesia dulu, misalkan bingung. Contoh nih, misalkan seperti ini. General trendnya kira-kira mau seperti apa? Coba dituliskan sendiri. Dicoba-coba boleh kok. Silakan coba dituliskan di chat, di Zoom chat. Nanti saya akan tampilkan di sini dan akan kita bahas. Saya beri waktu 3 menit. Seadanya, maksudnya seadanya setidaknya coba aja dulu, nggak apa-apa. Jangan terlalu berpikir kemana-mana. Yang penting setaunya apa, sepahamnya apa, tuliskan saja. Nanti tinggal, misalkan ada kurang kan tinggal nambah dikit-dikit gitu. Siap ya? Silakan.
Oke, jadi di sini saya akan coba tampilkan dulu. Ini khusus untuk overview saja ya, paraphrase-nya belum. Nah, based on the graph, men smokers have decreased. Nah, ini yang perlu diganti adalah have-nya. Secara tenses nggak boleh karena ini tahun 2000. Ini berarti lampau banget, ya kan? Nah, itu maksud dari pemasangan grammatical accuracy tadi itu seperti ini. Rumusnya sudah benar, tapi penataan secara fungsi belum karena berbeda dengan fungsi di sini. Jadi nanti diganti simple past saja. But still dominated compared to female smokers who have an increase, yang memiliki kenaikan. Sudah benar. Lagi-lagi tensesnya saja yang salah. Terus selain tenses yang perlu dirubah adalah pembukanya, leading sentence-nya. Iya, yang basic itu kan. Nah, biasanya ada kata-kata overall. Nah, nggak perlu based on the graph, tapi overall, it can be seen that, it's clear that. Nah, gitu. Jadi overall atau Oke, kalimat yang 10 ini kan nggak sih, Kak? yang gimana? Yang contoh di kan ada Boleh, kalimat pakai pembukaan itu itu. boleh. Sementara pakai itu boleh. Jadi nggak apa-apa ambil satu saja dulu, nanti sampai hafal. Setelah itu kalau udah ngerasa bosen hafal itu terus, cari yang lain. Gitu. Itu cara menghafal itu seperti itu. Satu dipakai sampai you benar-benar tahu, well known about that. Setelah itu coba cari ambil satu lagi gitu. Nanti kalau sudah bisa sampai 3 atau 4 lumayan. Jadi setiap setor nanti latihan, you punya cara penulisan yang berbeda terus setiap store gitu. Gitu ya. Ini udah bagus, tinggal nanti PR-nya adalah lengkap plus judulnya. Maksudnya judul paraphrase judul juga plus dilanjutkan dengan overview seperti ini. Oke? Oke. Saya akan kirimkan tugasnya nanti mungkin ada 4 jenis tapi beda, nggak hanya line graph saja. Saya akan beri gambaran contoh apa itu soalnya di sini. Ini ada tabel. You harus mencoba mencari mana yang berbeda atau mengambil kesimpulan. Kalau memang berat banget, ya nggak usah cari yang lain. Misalkan seperti ini, kira-kira gimana ngambilnya. Tapi saya pengen tetap mencoba saja karena you harus menemukan kesalahan dulu. Nggak boleh langsung tahu-tahu setor dengan hasil baik, kan nggak bisa, nggak mungkin. Jadi you mencoba kesalahannya di mana, kurang apa, nah itu yang penting untuk diperbaiki. Ini contoh-contohnya. Oke, clear? Oke, iya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuannya. Kita nanti lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah besok ya. Untuk pembahasan lebih detail lagi masalah inti. Jadi kita sudah melewatkan semua teori, tinggal banyak praktek-praktek dan feedback saja. Thank you. Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini, kita insya Allah lanjut besok lagi. Thank you for joining. Have a great day and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Satu